Oke pemirsa, itu kembali lagi ya dengan saya di channel Bendot Vlog. Oke, yang di malam kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan kembali. Perjalanan yang di malam kali ini saya mencoba mic baru buatan sendiri ini ya, mikrofon buatan sendiri. Ini mikrofon yang sudah saya modifikasi sendiri. Coba nanti hasilnya bagaimana ya, apakah masih bindeng-bindeng atau sudah bagus nanti ya. Oke gengs, sambil kita mencoba mic, sambil kita jalan-jalan di malam hari kali ini, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Oke gengs, oke bentar ya. Oh iya, jangan lupa di share ke sosial media kalian ya, ke teman-teman kalian, saudara kalian, dan juga tetangga-tetangga kalian, supaya mereka juga melihat video kali ini, video dari channel Bendot Vlog. Oke gengs, kita jalan-jalan santai saja ya, jalan-jalan santai saja. Yang kali ini kita tidak akan membahas mengenai YouTube, kita jalan-jalan santai saja sambil mencoba mikrofon ini. Ini gengs, aduh ini jalannya bergelombang ini gengs. Ini tadi pagi ya, tadi pagi itu apa namanya, saya menjemput istri. Tadi pagi saya menjemput istri itu juga nggak tahu ya, tahu-tahu tahu nggak apa, streng dari kendaraan saya putus, rantas semua. Ternyata saya juga lupa dulu, waktu baru beli ya, karena second ya belinya di, meskipun di dealer, di showroom, tapi juga belinya second juga. Itu waktu servis itu saya lupa untuk menyuruh mengecek strengthnya. Sebenarnya waktu sebelum diganti strength itu sudah saya servis bolak-balik sampai habis berapa, 500-an tuh dulu. Ganti shaker juga, shakernya ternyata apa, shakernya itu sudah kawatan, shakernya kok apa, penyakitnya juga nggak hilang-hilang, masih apa, nyendat-nyendat gitu, buat apa, buat kencang itu motornya nggak kayak ngeden gitu. Motornya kayak ngeden buat kencang. Terus saya coba servis lagi, dulu tuh tahu-tahu kok kayak hilang tenaga, itu mati. Terus dicek kok kayak apa, kehabisan oli. Kok bisa kehabisan oli padahal belum lama diservis, baru 1 minggu atau 2 minggu diservis kok sudah kehabisan oli. Yang kemudian kata pengennya tuh mungkin karena kepanasan, kebakar, olinya ikut kebakar. Kok bisa ya, oli bisa ikut kebakar ya. Nah kemudian setelah itu setelah sudah nggak ada masalah kan, setelah itu servis itu yang kemudian tambah oli, kemudian dicek semua, terus apa namanya itu, karet-karetnya ada banyak yang bolong-bolong sehingga olinya bisa merembes ya. Olinya merembes. Bentar geng, kita berhenti dulu.
Kita ini berada di trafik lampu merah di depan pengadilan. Nah, di depan pengadilan, di perempatan pengadilan ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Setelah itu setelah semua dicek, karet-karetnya juga dicek supaya oli tidak rembes. Nah, tadi pagi sampai tadi, kemudian tadi pagi masalah datang lagi. Dia kayak rantai lepas itu. Setonti. Untung jemput istri ya. Itu tidak mau pulang ke rumah. Nah, setelah saya menepi, saya gas motornya nggak jalan. Masih bagus, semua mesin bagus, saya gas nggak jalan. Masih bisa nyala, masih bisa di starter bagus, tapi nggak jalan motornya. Setelah istri saya katanya dengar kayak itu loh, kayak apa namanya, rantai lepas. Rantai lepas kalau motor biasa ya. Nah, kemudian didorong, kemudian teman istri saya satu pabrik itu lewat sama suaminya, kemudian didorong sampai di depan bengkel. Ternyata bengkel dari tetangganya teman istri saya, dan didodok sama suaminya itu, teman istri saya. Terus dicek, nah benar strengnya rantas semua, putus semua, rantas. Gila, kok bisa ya. Ternyata kan saya baru ingat, keluar dari dealer itu streng belum pernah diganti, belum pernah dicek. Saya baru ingat itu. Nah, setelah itu baru diganti, minta sama bengkelnya streng. Dikasih pilihan sama bengkelnya, streng saja atau satu paket. Ternyata setelah dicek itu bagian dalam yang buat mutar strengnya, tapi bagian depan itu ada yang juga sudah apa namanya, usang atau gimana itu, udah rusak itu. Nah, kemudian ya udah minta yang satu set, streng satu set aja. Belikan satu set, itu kan nunggunya lama tuh, berapa jam nunggunya. Masih pagi ya, mungkin tokonya juga belum buka. Masih pagi, mungkin tokonya juga belum buka waktu tadi pagi. Nah, terus datang ya sekitar jam berapa ya, jam 10-an ya. Saya jemputnya itu, jemput istri saya itu jam 7-an. Yo, sampai bengkel situ jam setengah 8 ya. Nah, kemudian nunggu sampai jam ya hampir jam 10, setengah 10 lah. Datang itu tukang bengkelnya, terus pasang, terus jadi habis 185.000 ya. Mungkin itu streng satu paket sekitar 180 ya, 180 atau 170 mungkin. Tenaganya ya 15 lah, tenaganya ya lumrah lah ya. Nah, setelah diganti strengnya, motornya jadi enak, sudah nggak nyendat lagi buat kencang. Ternyata strengnya juga bermasalah toh waktu itu ya, nggak apa ya namanya ya,
saya itu kan masalahnya lupa kan, lupa waktu servis. Saya sebenarnya udah mau suruh untuk ngecek strength, tidak cuma strength kan, juga ganti oli seperti itu kan kalau servis. Nah, sampai di sana cuma bilang ganti oli, kemudian apa namanya, untuk cek itu suka larinya nyendat-nyendat. Nah itu lupa saya untuk ngecek tuh strengthnya, karena sejak keluar dari dealeran strengthnya belum pernah dicek, karena kan second ya, aja kalau strengthnya itu sudah apa, sudah longgar logo. Nah, setelah diganti tidak benar kan ini. Sekarang enak buat kenceng, udah nggak nyendat-nyendat, sudah bisa buat ngejar NMAX ya. Sudah bisa buat ngejar NMAX ini sekarang. Wah, ternyata strengthnya juga bermasalah. Nah mungkin waktu itu sudah ganti shaker, sudah di servis gini lah, itu masih tetap nyendat-nyendat ya, mungkin strengthnya itu sudah longgar ya, sudah ya mungkin karena belinya juga second kan, dan ini kan beat tahun 2014, beat apa, beat anu itu beat injeksi pertama kan 2014 itu, yang pertama atau kedua ya, injeksi tahun 2014 itu. Ya itulah pokoknya lah. Juga ternyata strengthnya juga bermasalah. Oke geng, kita sekarang sudah sampai di jalan di tengah persawahan ini ya. Tuh kalian bisa melihatnya kan, gelap kan, gelap. Itu lampu-lampu desa ya, sana itu lampu-lampu desa itu kecil-kecil. Dan di sebelah kanan ini juga ada nih, ada bangunan. Oh ya itu itu juga rumah itu perumahan ya kayaknya. Lah kok merinding sampai sini, ada apa ini? Ini gudang. Nah makanya teman-teman kalau servis itu apa namanya, ngomong yang jelas ya sama bengkelnya. Jangan sampai lupa. Sebenarnya saya sudah dari rumah ingin ganti ini cek ini, tapi sampai di bengkel tuh pasti ada yang lupa saya mau cek apa, yang dicek pasti kurang satu. Oh setelah itu apa ya, kayaknya ada yang kurang. Kita masih berada di jalan tengah persawahan ini ya. Ini nanti moga-moga hasilnya bagus ini untuk mic-nya. Ada yang ikuti ya, ada. Ya faktor U ya, faktor U. Jadi ya apa namanya, sering lupa. Kadang naruh HP aja, padahal naruh HP ya mau kencing ya ke belakang kamar mandi, taruh HP di meja, padahal di rumah loh, di meja, padahal di meja makan, saya taruh di meja. Habis kencing lupa saya naruh HP saya di mana, tanya istri, tanya anak, tanya ibu saya, pada nggak tahu loh, padahal tak taruh mana. Mungkin anak saya yang kecil ya, ini HP-nya babi. Oh wah, ternyata juga wow, faktor usia juga nggak bisa dibantah ya, faktor U itu, faktor usia juga nggak bisa dibantah. Yang penting jangan sampai lupa istri.
lupa istri bahaya. Oke guys, ini kita melewati jembatan ini ya. Inilah jembatan Trono, atau Trono ya, Trono. Jembatan Trono yang konon kata Simbah bahkan juga ibu saya pernah cerita, jembatan itu dulu pernah dipakai dulu waktu keganasan PKI dulu ya, dipakai untuk korban-korban PKI, membuang korban-korban PKI dulu konon katanya ya. Waktu itu warnanya ibu saya masih kecil, ayah saya juga masih kecil. Dan mbah saya juga bercerita seperti itu, katanya dulu di situ tempat untuk membuang para korban PKI itu. Dulu waktu saya kecil di situ singgup banget, singgup sekali dulu. Tapi sekarang sudah enggak, karena sudah banyak lampu ya, banyak lampu dan depannya tadi sudah dipakai untuk pasar ya, warung-warung gitu. Jadi sudah enggak ramai, juga sudah ada pemukiman di pinggirnya, juga sudah ada SD kan tadi, sudah ada SD. Oke gengs, kita sudah sampai di perempatan Mayungan. Nah ini perempatan Mayungan. Mana kan? Oh itu, lupa. Ini perempatan Mayungan. Jalur Mayungan tuh sekarang rame banget. Jalannya kecil, sempit, tapi rame sekali. Apalagi pas waktu liburan itu, Lebaran, Natal, libur panjang itu rame banget. Apalagi pas Lebaran kan pada mudik, warga-warga penduduk Klaten yang merantau pada pulang. Waktu warga rame sampai macet situ perempatan. Padahal masalahnya jalannya cuma kecil. Ya ini sudah tengah malam ya, ini mungkin jam 12:30 ini ya, kalau nggak salah, nggak kelihatan. Mungkin jam 12:30 nih ya, masih banyak yang keluar. Karena tadi di alun-alun itu, waktu saya ngantar istri saya tadi kan masuk malam, istri saya itu di alun-alun ada acara tadi ya, kayaknya itu pengajian akbar kayaknya. Oke, kita coba belok kanan. Kita lewat taman kota Gergunung. Ban oli. Nah ini taman kota Gergunung ya gengs. Taman kota di Klaten itu ada taman kota Gergunung, taman kota Lampion yang ada di Bareng, mana lagi ya, oh ya taman alun-alun itu ada juga. Yang saya tahu, yang lainnya ya daerah-daerah sendiri-sendiri, taman di daerahnya sendiri-sendiri. Taman kota ini, taman Gergunung ini dulunya itu sawah dulu, sawah,
waktu saya kecil sawah, persawahan dulu, kadang ditanami padi, kadang pas musim tebu, itu ditanami tebu. Duluan pabrik Gondang masih aktif waktu saya kecil, sekarang sudah tidak lagi, sudah tidak beroperasi. Sekarang dikirimnya ke Jogja, pabrik gula Jogja. Oke geng, sebentar lagi kita sampai rumah ya, sampai ketemu ya di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan juga komen, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.